Mereka mengatakan buktinya ada sahabat yang melakukan perbuatan-perbuatan yang Nabi tidak contohkan, padahal yang dimaksud adalah pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ini tidak termasuk dalam larangan. Salah menerjemahkan, memaknai hadis man sanna itu memulai. Memulai maknanya membuat. Yang benar adalah man ahya, menghidupkan. Jadi hadis ini kata Al-Imam Nawawi, kita nggak ngarang ya. Beliau mengatakan hadis ini adalah al-anjuran alal ibtida, untuk memulai. Lihat, bukan menghidupkan tapi memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Teman-teman dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali dalam program Tanya Guse. Seperti biasa, saya banyak sekali mendapatkan kiriman, mendapatkan pertanyaan, baik berupa tulisan ataupun video yang men-tag nama saya. Di antaranya tentang video berikut ini. Banyak orang yang tidak paham. Mereka mengatakan buktinya ada sahabat yang melakukan perbuatan-perbuatan yang Nabi tidak contohkan, padahal yang dimaksud adalah pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ini tidak termasuk dalam larangan karena wahyu sedang turun, agama dalam proses penyempurnaan. Tapi setelah sempurna agama itu tidak perlu sebenarnya orang melakukannya. Kenapa sebabnya? Ya, syaitan menghiasi bagi orang, teman-teman. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah lakukan maulid, kenapa Anda lakukan? Apa maunya? Gitu loh. Tanya coba, pasti mereka bilang Nabi nggak pernah lakukan, para sahabat tidak pernah lakukan. Barang siapa yang memulai perbuatan baik dalam Islam, maka ia akan memperoleh pahalanya serta pahalanya. Hadirin sekalian, salah menerjemahkan, memaknai hadis man sanna itu memulai. Ya. Membuat. Memulai maknanya membuat. Yang benar adalah man ahya, menghidupkan. Artinya siapa yang menghidupkan sunnah yang Rasulullah sudah tetapkan, ya dapat pahala. Siapa yang menghidupkan sunnah yang belum ditetapkan Rasulullah, sunnah sayyi'ah, ya dapat dosa. Menghidupkan. Ya. Oleh karena itu hadirin sekalian, di dalam masalah ini banyak orang terpeleset sehingga melakukan minimal membagi bid'ah itu aja dua, bid'ah dhalalah sama bid'ah hasanah. Padahal simpel saja untuk menjawab bid'ah hasanah. Bid'ah itu sesat, hasanah itu baik. Mana ada sesat yang baik? Coba kalau ada kajian, hadirin sekalian, hari ini kita akan mengkaji kesesatan tapi baik. Dan mudah-mudahan kita semuanya sesat tapi baik, dan baik tapi sesat. Oke. Sebetulnya hadis tersebut sudah pernah kita bahas agak panjang ya. Matan hadisnya itu ada di riwayat Imam Muslim, nomor hadisnya ada di 1017. Teman-teman bisa lihat pada pembahasan video sebelumnya ada di sini. Akan tetapi memang di situ agak panjang ya. Mungkin teman-teman nggak ngeh bahwa itu pernah dibahas. Tetapi tidak apa-apa, akan kita ulas lagi. Jadi intinya kita concern ke hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Barang siapa yang sanna itu mencontohkan. Kalau dalam makna literalnya ya berarti sanna itu mensunahkan atau memberikan contoh. Fil Islam, di dalam Islam, sunnatan hasanatan, sunnah yang hasanah, sunnah yang baik. Falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahala dari sunnah hasanah tersebut, wa ajruman amila biha ba'dah, dan orang-orang yang mengamalkan ajaran atau sunnah atau inovasi begitu kebaikan tersebut setelahnya. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, ini barang siapa yang memberikan contoh di dalam Islam sunnah sayyi'ah atau contoh yang buruk gitu ya, kana alaihi wisruha, dia mendapatkan dosa dari pekerjaan tersebut, wa wizru man amila biha min ba'dih, dan dosanya orang-orang yang mengikutinya, mengikuti contoh tidak baik itu, min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un, tanpa sedikit pun dikurangi dosanya dari
dosa-dosa orang yang mengikuti. Jadi dia mendapat dosa secara pribadi dan juga dia mendapatkan dosa kolektif orang-orang yang mengikuti keburukan tadi. Jadi misal dia menginisiasi keburukan, ternyata yang ikut 100 orang, maka 100 orang yang ikut-ikutan sama dia mendapatkan dosa. 100 orang itu dosanya dikirimkan ke pelopor perbuatan buruk tadi. Hadis ini bisa teman-teman lihat di Babuz Zakah, Kitabuz Zakah di kitab Sahih Imam Muslim. Naam, ada beberapa hal yang ingin kita komentari dari video Ustadz tadi. Yang pertama, saya rasa agak keliru, agak fatal kalau mengartikan sanna di situ adalah bermakna menghidupkan. Kenapa? Kita bisa melihat dalam syarah hadis ini, Al-Imam An-Nawawi di dalam Sahih Muslim, beliau mengomentari bahwasanya man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Beliau mengatakan di sini, fihi al-hassu 'alal ibtida'i bil khairat wa sannis sunanil hasanat. Jadi hadis ini kata Al-Imam An-Nawawi, kita nggak ngarang ya. Beliau mengatakan hadis ini adalah anjuran alal ibtida, untuk memulai, lihat bukan menghidupkan tapi memulai, bil khairat, perkara-perkara yang baik, wasannis sunanil hasanat, kemudian mensunahkan, memberikan contoh gitu ya, sunnah-sunnah yang baik, perilaku-perilaku yang baik. Kemudian watahziru, ini juga menjadi ancaman min ikhtira'il abatil wal mustakbahat. Jangan sampai membuat hal-hal baru yang batil, inovasi-inovasi yang bersifat hal-hal buruk begitu. Wal mustakbahat, dan juga hal-hal yang dianggap buruk, seperti maksiat dengan berbagai inovasinya hari ini ya. Wa sababu hadzal kalam fi hadzal hadis annahu qala fi awalihi. Nah, ini beliau menjelaskan lebih lanjut tentang sabab wurud dari hadis ini yang teman-teman bisa lihat di video yang pertama ini, kita jelaskan panjang lebar di sana. Maka agak keliru kalau kita mengartikan bahwa sunnah di sini adalah sunnahnya Nabi. Bukan. Ini adalah sunnah atau ajaran atau inovasi yang dibuat oleh umatnya Nabi, yang berupa kebaikan-kebaikan yang dulu belum ada tapi kemudian dijadikan ada, tentunya tanpa menyelisih syariatnya Nabi, sunnah-sunnahnya Nabi, aturannya Nabi. Maka inovasi kebaikan tersebut akan diberikan pahalanya kepada sang inovator tadi dan juga orang-orang yang mengikuti. Let's say misal, dulu di daerah Anda tidak ada kajian subuh, tidak ada majelis taklim, tidak ada majelis zikir masalah. Anda memulai di situ, 1 orang, 2 orang, 5 orang, 10 orang, maka setiap orang yang datang ke majelis taklim Anda itu akan memberikan passive income, memberikan transfer pahala kepada Anda. Kenapa? Andalah yang memulai majelis taklim tersebut, yang memulai majelis kebaikan tersebut. Sebaliknya, kalau Anda memulai sebuah keburukan, dulu tidak ada orang joget-joget, tidak ada orang maksiat di situ. Kemudian Anda bikin tempat untuk maksiat. Akhirnya 1 orang datang, 2 orang datang, 10 orang datang. Maka 10 orang yang bermaksiat di tempat itu mentransfer dosanya kepada pelopor dari tempat maksiat tersebut. Gitu. Kemudian kedua yang ingin kita komentari adalah kalau kita paksakan bahwa sunnah di situ adalah sunnahnya Nabi, bagaimana cara mengartikannya? Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Emang ada sunnah yang buruk? Sunnah sayyi'ah itu apa? Sunnah yang buruk. Ada sunnah Nabi yang buruk. Nah, maka apa? Terlalu naif, terlalu memaksakan kalau kita mengartikan sunnah di sini sunnahnya Nabi. Kenapa? Kalau kita mengartikan sunnah itu sebagai sunnahnya Nabi, maka sunnah sayyi'ah, sunnahnya Nabi buruk berarti. Anda berani mengatakan ada sunnah yang buruk. Nah, maka Al-Imam An-Nawawi membuat konklusi pada paragraf yang sama, masih di kitab yang sama, di halaman yang sama. Teman-teman bisa lihat di Syarah Sahih Muslim juz 4 halaman 113 kalau di nushah atau percetakan yang saya miliki. Di situ Al-Imam An-Nawawi membuat konklusi wa fi hadzal hadis. Hadis man sanna fil Islam tadi merupakan takhsisu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, merupakan takhsis, pengkhususan
atau pengecualian dari hadisnya Nabi Muhammad SAW yang berbunyi kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bahwasanya setiap perkara yang baru itu bid'ah, setiap perkara yang bid'ah itu masuk neraka. Ini memang kalau dalam usulul fiqh ini disebut sebagai kalimatun amah, sebagai kalimat yang general, yang sifatnya umum. Yang mana dalam kaidah usul fikih kita mengenal setiap kalimat yang umum maka harus diberlakukan sesuai keumumannya sampai datang takhsis. Jadi kullu bid'atin dhalalah. Oke, statement umumnya seperti itu. Setiap bid'ah itu sesat. Itu statement umumnya. Maka tidak boleh dikecualikan kecuali ada takhsis. Apa takhsisnya? Tadi barang siapa yang membuat contoh di dalam Islam yang mana itu adalah sunnah hasanah, contoh yang baik gitu. Nah, maka kata Imam Nawawi, hadis man sanna fil Islam itu adalah takhsis dari kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Artinya apa? Semua bid'ah itu sesat, semua yang sesat itu masuk neraka, kecuali tadi kalau dia itu adalah memberikan contoh-contoh yang baik, tentunya yang tidak bertentangan dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Lebih lanjut beliau mengatakan wa annal murada bihi, yang dimaksud bid'ah dalam hadis tadi yang setiap bid'ah itu sesat, kata Imam Nawawi, al muhdatsatul batilatu, setiap hal-hal baru yang batil, yang bertentangan dengan syariat Nabi, wal bid'u al madhmumatu, bid'ah yang tercela. Waqad sabaq, telah berlalu bayanu hadza, penjelasan tentang ini fi kitab sholatil jumu'ah, dalam bab sholat Jum'ah. Imam Nawawi menyebutkan wa dzakarna hunak, beliau mengatakan kami menyebutkan di sana annal bid'ah khamsatu aqsamin, bahwa bid'ah itu perkara yang baru itu hukumnya ada 5. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya muharramah, haram, ada kalanya makruhah, ada kalanya mubahah. Nah, jadi kalau Anda menyatakan bahwa ngarang atau sesat atau salah orang-orang yang membagi bid'ah menjadi bid'ah baik dan bid'ah buruk, hati-hati, karena Anda telah menyesatkan atau bahkan menyalahkan, membid'ahkan orang-orang sekelas Al-Imam Nawawi. Teman-teman bisa lihat sendiri di syarah Sahih Muslim. Di dalam masalah ini banyak orang terpeleset sehingga melakukan minimal membagi bid'ah itu aja 2, bid'ah dhalalah sama bid'ah hasanah. Bagaimana kita menelisik pendapat-pendapat para ulama tentang masalah bid'ah ini? Kita bisa melihat di beberapa referensi ya, di antaranya ada dalam kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar karya Al-Imamul Baihaqi. Di situ beliau mencantumkan atau membahas tentang qaulu Syafi'i. Akhbarana Syafi'iyyu radhiyallahu anhu qol. Al-Imam Syafi'i menghabarkan kepada kami, beliau berkata, wal muhdatsatu minal umuri dorbani. Wal muhdatsatu, segala sesuatu yang baru, minal umuri, dari perkara-perkara, itu dorbani. Ada 2 macam. Yang pertama, ahaduhuma ma uhdisa mukhalifan kitaban au sunnatan. Sesuatu yang baru tapi kemudian menyelisihi kitab ataupun sunnah. HP, sesuatu yang baru. Pesantren, sesuatu yang baru. Gimana hukumnya? Kalau itu mukhalifan kitaban au sunnatan, perkumpulan misal di Ahad pagi, perkumpulan di Jumat pagi, perkumpulan di hari tertentu gitu ya. Gimana hukumnya? Kalau itu mukhalifan kitaban au sunnatan au atharon au ijma'an, isinya ternyata bertentangan dengan kitab, dengan sunnah, dengan athar atau dengan ijma', maka fahadhihi al bid'atud dhalalah. Ini namanya bid'ah ad-dhalalah. Wasaniyatu, sedangkan yang kedua, ma uhdisa fil khair, sesuatu yang diinisiasi, sesuatu yang baru tetapi isinya kebaikan, la khilafa fihi liwahidin min hadza, tidak menyelisihi salah satu pun dari kitab, dari sunnah, dari athar atau dari ijma'. Contoh, ada seseorang membuat perkumpulan di hari Selasa atau liqa di hari Ahad misal. Apa isinya? Membaca Quran,
isinya silaturahim, isinya mengkaji ilmu. Ternyata isinya nggak ada satupun yang bertentangan dengan syariat, dengan Quran, hadis, ijma', qiyas. Maka wahadhihi muhdatsatun ghaira madhmumatin. Muhdatsah yang seperti ini itu tidak dikatakan muhdatsah yang madhmumah. Artinya apa? Kalau nggak tercela ya berarti hasanah. Inilah yang kemudian kita kenal, ulama-ulama kita sering mengatakan ada bid'ah dolalah, bid'ah sayyi'ah, ada juga bid'ah hasanah. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, waqad qala Umar. Bahkan sekelas Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan fi qiyami syahr Ramadan, ketika Sayyidina Umar mengumpulkan orang-orang untuk qiyamul lail bareng-bareng di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, di zaman Nabi cuma sholat beberapa malam saja. Setelahnya Nabi sholat sendirian di rumah. Maka di zaman Sayyidina Abu Bakar masih seperti itu. Orang-orang sholat qiyamul lail Ramadan di rumah masing-masing. Ketika di zaman Sayyidina Umar, maka dikumpulkan oleh Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar menunjuk Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam. Dan mulailah sholat tarawih berjamaah 20 rakaat. Sebagaimana kita baca di kitab-kitab sahih hadis ya. Ketika melihat orang pada kumpul dan semarak makmur sekali Madinah malam itu, Sayyidina Umar mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Ini adalah bid'ah yang terbaik, yakni annaha, salat tarawih berjamaah itu muhdatsatun, sesuatu yang baru. Lam takun wa idh kanat falaysa fiha raddun lima madha. Meskipun sholat tarawih berjamaah kemudian ada satu imam yang ditunjuk, di zaman Nabi tidak pernah terjadi secara spesifik ya. Tetapi ini tidak bertentangan dengan syariat apapun. Maka Imam Syafi'i berdasarkan kasus ini, beliau membagi bid'ah ini ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Sekelas Imam Asy-Syafi'i. Nah, oleh karena itu ini juga nanti implikasinya panjang ya. Tadi misal Ustadz Khalid nih, tadi video awal tadi mengatakan kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah lakukan maulid, kenapa Anda lakukan? Apa maunya gitu loh. Tanya coba, pasti mereka bilang Nabi nggak pernah lakukan, para sahabat tidak melakukan. Begini Ustadz, cara memahaminya. Maulid Nabi setuju, zaman Nabi tidak ada. Oke, itu bid'ah, iya. Seperti kata Al-Imam Suyuti dalam video berikut ini. Nah, tetapi tidak serta-merta itu kemudian diharamkan. Karena kalau kita menggebuk rata setiap hal yang baru yang zaman Nabi nggak ada itu bid'ah, nanti banyak sekali yang kita bid'ahkan. Mengumpulkan mushaf jadi satu, itu zaman Nabi nggak ada, baru diinisiasi zamannya sahabat. Kemudian memberikan titik dalam Al-Quran, itu juga baru ada kemudian. Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu yang menginisiasi. Begitu juga tahrik atau memberikan harokat pada Al-Quran, itu juga baru ada kemudian. Soal kalender Hijriyah itu baru ada di zaman Sayyidina Umar. Bahkan yang setiap tahun kita adakan diadakan di Masjidil Haram di malam 29 itu ada tarawih berjamaah, itu baru ada di zaman Sayyidina Umar. Yang mana di malam 29 itu ada sholatul witir, yang mana kunutnya setengah jam. Itu zaman Nabi tidak ada. Artinya apa? Kalau kita mengeneralisir setiap hal yang baru di zaman Nabi tidak ada, bid'ah, maka banyak sekali yang ada bid'ah kan, termasuk yang dikerjakan di Masjidil Haram. Berupa kunut setengah jam ya. Kalau teman-teman bisa lihat di media sosial atau moga-moga takdir untuk sholat di sana, itu kunutnya benar-benar sampai setengah jam. Itu sama sekali nggak ada di zaman Nabi begitu. Nah, maka barangkali cara memahaminya tidak seperti itu. Ketika ada hal yang baru, maka kita lihat apa isinya. Ada ndak isi yang bertentangan dengan syariat? Selagi itu tidak ada, maka itu bid'ah, tetapi bid'ah yang hasanah. Begitu kata Al-Imam Syafi'i, begitu kata Al-Imam Nawawi, begitu kata Al-Imam Suyuti dan ulama-ulama mu'tabarin yang kita baca kitab-kitabnya. Sebaliknya, kalau ternyata perkara baru itu isinya bertentangan, ada majelis, ternyata isinya
lupa kepada Allah, isinya maksiat kepada Allah. Majelis apapun ya, majelis apapun, siapapun yang memulai, yang menginisiasi, kalau bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan sunnah, itulah yang dimaksud oleh Nabi, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi barangkali cukuplah perdebatan ataupun pertengkaran soal ini, hentikan saling menyalahkan, hentikan saling menyerang gitu. Toh kita punya referensi masing-masing. Kalau Anda mengatakan seperti itu, kami juga punya referensi. Syarah Sahih Muslim karya Al-Imam Nawawi. Nah, semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga dengan ini semua kita semakin bijak dalam bersikap, dalam berkomentar atau dalam menilai sebuah perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.